PDIP memunculkan sejumlah nama pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, mantan Panglima TNI Jenderal ataupun Andika Perkasa, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono dan Ahok. Nama-nama tersebut merupakan nama yang beredar dari akar rumput dan akan dievaluasi berdasarkan sejumlah pertimbangan mulai dari elektabilitas dan visi misi serta berbagai faktor lain. Apalagi PDIP dengan 15 kursi masih membutuhkan koalisi dengan partai politik lainnya agar dapat mengusung cagup dan cawagup DKI Jakarta yang membutuhkan 22 kursi apabila berpatokan pada hasil pemilu legislatif 2024 lalu. Menurut Gilbert, PDIP membuka dari usulan dari masyarakat dan akan terus membuka pintu komunikasi dengan partai politik lainnya. Berbagai masukan nama-nama tersebut akan disampaikan DPD PDIP DKI Jakarta dan Rekernas DPP PDIP pada 26 Mei 2024. Di sisi lain, nama Ahok dan Anies Baswedan belakangan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga Pilkada 27 November mendatang. Baik Ahok maupun Anies dinilai masih mempunyai kans dan basis massa yang besar di DKI Jakarta. Selain itu, keduanya memang sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, PDIP telah menyebut sejumlah nama yang berpotensi maju di Cagup DKI Jakarta. Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nenggolan pada Kamis 25 April 2024. Dia menilai ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, seperti komitmen terhadap ideologi Pancasila, elektabilitas hingga keselarasan dalam membangun Jakarta. Adapun kans Anies untuk diusung kembali sebagai bakal cagup pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Menurut Willy, Anies merupakan kandidat unggulan yang diusung Partai Nasdem. Willy mengatakan tawaran tersebut datang langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun Willy menuturkan hingga kini internal Nasdem masih menunggu keputusan dari mantan calon presiden tersebut. Anies Baswedan dikonfirmasi secara terpisah enggan menanggapi wacana dirinya akan maju kembali sebagai cagup DKI Jakarta. Anies menyebut saat ini dirinya sedang beristirahat setelah putusan sengketa Pilpres di MK. Tapi setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara. Kami tuntas kemarin, sekarang lagi rehat, dan kita ingin agar biar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga kesan-kesan perubahan dititipkan oleh Muslimin. Jadi kita hormati proses. Memang di internal Nasdem itu ada banyak suara dan aspirasi yang muncul. Ada dari kalangan internal, ada dari kalangan eksternal. Nah, kita sudah membicarakan tentang rencana Pilkada DKI ini dengan Koalisi 01 itu sudah berkali-kali. Intinya, karena sekarang pimpinan DPRD DKI dipegang oleh PKS sebagai ketua dan Nasdem sebagai wakil ketua, kita sangat berkeinginan untuk memenangkan Pilkada DKI supaya terjadi sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Nah, untuk itu dalam pembicaraan 3 sekjen, sejumlah nama kita sudah munculkan dari masing-masing partai. Misalnya dari PKB, mereka memunculkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Dari PKS, mereka memunculkan nama Mardani Alisera dan Sohibul Iman. Dari Nasdem memang dari bawah itu banyak suara-suara menyebut nama Sahroni dan Bibi Andrino. Tetapi ini kan baru tingkat wacana. Asosiasi Nasdem yang sudah menyebut nama Mas Anies Baswedan. Tapi kita hargai proses di Mahkamah Konstitusi. Insya Allah setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi akan ada jalan yang jelas, tegas, dan mudah
Mas Anies Baswedan orang yang punya kapasitas, punya integritas, punya kualitas. Dimanapun, insya Allah akan memberi manfaat bagi bangsa ini.